sebelum GPS, saat manusia masih bergantung pada bintang dan peta 6. Sejak awal peradaban, manusia selalu memiliki satu tantangan besar yang sama. Bagaimana mengetahui posisi mereka dan bagaimana menemukan jalan menuju tujuan. Hari ini, pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Cukup mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi peta, lalu dalam hitungan detik kita mengetahui lokasi dengan akurasi beberapa meter. Kita dapat melihat jalan tercepat, mengetahui kondisi lalu lintas, bahkan memperkirakan waktu tiba dengan sangat akurat. Namun selama ribuan tahun, semua kemudahan itu sama sekali tidak ada. Perjalanan jauh selalu dipenuhi ketidakpastian. Kesalahan kecil dalam menentukan arah dapat membuat seseorang tersesat selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Bagi para pelaut, kesalahan navigasi dapat berarti kematian di tengah samudera. Bagi pasukan militer, salah menentukan posisi dapat mengubah hasil sebuah peperangan. Dan bagi para penjelajah, kehilangan arah seringkali berarti akhir dari sebuah ekspedisi. Karena itulah, sejak zaman kuno, manusia terus mencari cara untuk mengetahui lokasi mereka dengan lebih akurat. Bangsa Mesir menggunakan posisi matahari untuk menentukan arah. Bangsa Fenisia memanfaatkan bintang-bintang sebagai penunjuk jalan ketika berlayar di Laut Mediterania. Di belahan bumi utara, para pelaut sangat bergantung pada bintang Polaris atau bintang utara. Selama bintang itu terlihat, mereka masih memiliki kesempatan menemukan arah pulang. Namun metode tersebut memiliki banyak keterbatasan. Ketika cuaca mendung, langit tertutup awan, atau badai datang, semua petunjuk alami menghilang. Laut berubah menjadi hamparan air tanpa tanda. Padang pasir menjadi lautan pasir yang tampak sama ke segala arah. Disinilah kompas menjadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah navigasi. Diperkirakan pertama kali dikembangkan di Tiongkok, kompas memungkinkan manusia mengetahui arah utara tanpa harus melihat bintang. Penemuan ini mengubah dunia pelayaran. Bangsa-bangsa Eropa kemudian menggunakannya untuk menjelajahi samudera, menemukan jalur perdagangan baru, dan membuka era penjelajahan dunia. Namun kompas hanya menunjukkan arah. Ia tidak memberi tahu posisi. Seorang pelaut tetap harus menghitung lokasi menggunakan waktu, kecepatan kapal, arah angin, dan posisi benda langit. Kesalahan perhitungan sedikit saja dapat membuat kapal meleset ratusan kilometer. Untuk mengatasi masalah tersebut, para ilmuwan mengembangkan berbagai alat navigasi seperti sextant dan kronometer laut. Dengan mengukur sudut matahari atau bintang terhadap cakrawala, seorang navigator dapat memperkirakan posisi kapal. Metode ini sangat canggih pada zamannya, tetapi tetap membutuhkan cuaca cerah. Selain itu, proses perhitungannya rumit dan memerlukan pengalaman bertahun-tahun. Memasuki abad ke-20, teknologi mulai berkembang jauh lebih cepat. Pesawat terbang lahir. Mobil mulai digunakan secara luas. Kapal menjadi semakin besar. Perjalanan manusia menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Namun justru karena kecepatannya meningkat, kebutuhan akan sistem navigasi yang lebih akurat menjadi semakin mendesak. Pilot pesawat tidak bisa berhenti di udara hanya untuk memastikan arah. Kapal perang tidak dapat bergantung pada langit cerah ketika sedang menjalankan misi. Militer membutuhkan cara yang lebih modern. Selama Perang Dunia Kedua, berbagai teknologi navigasi mulai dikembangkan. Radar membantu mendeteksi objek. Radio digunakan sebagai penunjuk arah. Berbagai stasiun pemancar dibangun agar pesawat dapat menentukan posisi relatif terhadap daratan. Namun semua sistem tersebut masih memiliki kelemahan. Jangkauannya terbatas. Akurasinya belum memadai.
dan sebagian besar hanya bekerja di wilayah tertentu. Lalu datang sebuah peristiwa yang mengubah cara ilmuwan memandang navigasi untuk selamanya. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan manusia pertama yang mengorbit bumi. Banyak orang mengingat Sputnik sebagai awal perlombaan antariksa. Namun bagi beberapa ilmuwan Amerika, satelit kecil itu memberikan inspirasi yang jauh lebih besar. Saat Sputnik melintas di atas kepala mereka, para peneliti mendengarkan sinyal radio yang dipancarkan satelit tersebut. Mereka memperhatikan sesuatu yang sangat menarik. Ketika satelit mendekat, frekuensi sinyal terdengar sedikit lebih tinggi. Ketika satelit menjauh, frekuensinya berubah menjadi lebih rendah. Fenomena ini dikenal sebagai efek Doppler. Awalnya hanya dianggap sebagai pengamatan ilmiah biasa. Namun kemudian muncul sebuah pertanyaan yang sangat cerdas. Jika posisi satelit diketahui dengan pasti, maka dari perubahan sinyal radio yang diterima di bumi, posisi penerima juga dapat dihitung. Beberapa ilmuwan kemudian berpikir sebaliknya. Bagaimana jika penerima radio berada di kapal? Atau di pesawat? Atau bahkan di kendaraan darat? Bukankah kendaraan tersebut juga dapat mengetahui posisinya berdasarkan sinyal dari satelit? Ide itu terdengar revolusioner. Untuk pertama kalinya, muncul kemungkinan menciptakan sistem navigasi global yang tidak bergantung pada cuaca, bintang, atau menara radio di daratan. Sebuah sistem yang dapat bekerja di mana saja di permukaan bumi. Di laut, di gurun, di hutan, bahkan di tengah samudra yang tidak memiliki satu pun tanda. Namun mewujudkan mimpi tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan puluhan satelit yang terus mengorbit bumi. Jam atom dengan akurasi luar biasa. Komputer yang mampu menghitung jutaan data dalam hitungan detik. Dan investasi miliaran dolar. Pada akhir tahun 1950-an, semua itu masih tampak seperti mimpi yang terlalu jauh. Tetapi di tengah memanasnya Perang Dingin, militer Amerika melihat peluang besar. Jika sistem seperti itu berhasil dibangun, mereka akan memiliki keunggulan yang belum pernah dimiliki negara manapun. Dan tanpa disadari dunia, sebuah proyek rahasia pun dimulai. Proyek yang kelak dikenal dengan nama Proyek Rahasia Militer, lahirnya teknologi GPS-4. Pada akhir tahun 1950-an, dunia tidak hanya sedang berlomba mengirim satelit ke luar angkasa. Di balik layar, Amerika Serikat mulai memikirkan sesuatu yang jauh lebih ambisius. Mereka tidak ingin satelit hanya menjadi simbol kebanggaan nasional. Mereka ingin satelit menjadi alat yang mampu mengubah cara manusia menentukan posisi dimanapun berada. Namun pada awalnya, tujuan tersebut sama sekali bukan untuk masyarakat umum. GPS lahir sebagai proyek militer yang sangat rahasia. Latar belakangnya sangat jelas. Perang Dingin sedang mencapai puncaknya. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling mengembangkan rudal balistik antar benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir ribuan kilometer jauhnya. Masalahnya, memiliki rudal yang kuat saja tidak cukup. Rudal tersebut juga harus mengenai sasaran dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Kesalahan beberapa kilometer saja dapat membuat sebuah misi gagal total. Selain rudal, kapal selam nuklir Amerika juga menghadapi tantangan besar. Kapal selam dapat berlayar berbulan-bulan di bawah permukaan laut tanpa muncul ke atas. Namun semakin lama berada di bawah laut, semakin sulit mengetahui posisi mereka secara akurat. Mereka tidak dapat melihat bintang. Tidak dapat menggunakan kompas biasa sebagai satu-satunya acuan. Dan tentu saja tidak bisa bergantung pada peta kertas. Militer membutuhkan sistem yang mampu menunjukkan lokasi secara presisi kapan saja.
di mana saja, dalam kondisi apapun. Inspirasi pertama datang dari keberhasilan Sputnik. Para ilmuwan Amerika menyadari bahwa perubahan frekuensi sinyal satelit dapat digunakan untuk menentukan posisi. Dari penelitian tersebut lahirlah sistem navigasi satelit pertama milik Amerika yang diberi nama Transit. Program ini dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada akhir tahun 1950-an. Transit mulai beroperasi pada awal dekade 1960-an. Cara kerjanya cukup sederhana. Kapal menerima sinyal dari satelit yang melintas di atasnya. Dengan mengukur perubahan frekuensi sinyal menggunakan efek Doppler, komputer dapat menghitung posisi kapal. Pada masanya, transit merupakan terobosan besar. Untuk pertama kalinya, kapal dapat mengetahui lokasinya tanpa harus bergantung pada benda langit. Namun sistem ini masih memiliki banyak kelemahan. Jumlah satelitnya sangat sedikit. Kapal sering harus menunggu beberapa menit, bahkan lebih dari 1 jam, hingga satelit berikutnya melintas. Akurasinya juga belum cukup untuk kebutuhan militer modern. Bagi kapal laut, sistem ini sudah cukup membantu. Namun bagi pesawat tempur atau rudal balistik, sistem tersebut masih terlalu lambat. Amerika membutuhkan sesuatu yang jauh lebih baik. Sepanjang tahun 1960-an, berbagai cabang militer Amerika mengembangkan sistem navigasi mereka sendiri. Angkatan Laut memiliki proyek Transit. Angkatan Udara mengembangkan sistem berbeda. Angkatan Darat juga melakukan penelitian secara terpisah. Masalahnya, semua sistem tersebut tidak saling kompatibel. Biayanya sangat mahal. Pengembangannya berjalan lambat. Pemerintah akhirnya menyadari bahwa mereka membutuhkan satu sistem terpadu yang dapat digunakan oleh seluruh angkatan bersenjata. Pada awal tahun 1970-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mulai menggabungkan berbagai penelitian tersebut ke dalam satu proyek besar. Proyek inilah yang kemudian diberi nama Navstar GPS. Inilah cikal bakal GPS modern yang kita kenal sekarang. Konsepnya sangat revolusioner. Alih-alih menggunakan beberapa satelit, sistem baru ini akan menggunakan puluhan satelit yang terus mengorbit bumi. Dengan begitu, dari titik manapun di permukaan planet, selalu ada beberapa satelit yang dapat dilihat secara bersamaan. Tetapi muncul tantangan baru yang jauh lebih sulit. Bagaimana cara mengetahui jarak antara satelit dan penerima dengan sangat akurat? Jawabannya adalah waktu. Bukan waktu dalam arti jam biasa, melainkan waktu yang diukur hingga sepermiliar detik. Karena sinyal radio bergerak dengan kecepatan cahaya, selisih waktu sekecil apapun dapat menghasilkan kesalahan posisi yang sangat besar. Jika jam pada satelit terlambat hanya 1 mikrodetik, kesalahan posisi bisa mencapai sekitar 300 meter. Jika kesalahannya lebih besar lagi, sistem navigasi menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, para insinyur memutuskan menggunakan salah satu teknologi paling akurat yang pernah dibuat manusia. Jam atom. Berbeda dengan jam biasa yang menggunakan pegas atau kristal kuarsa, jam atom mengukur waktu berdasarkan getaran atom tertentu. Tingkat ketelitiannya luar biasa. Jam ini hanya meleset sekitar 1 detik dalam jutaan tahun. Teknologi tersebut memang sangat mahal. Namun tanpa jam atom, GPS tidak mungkin bekerja. Setiap satelit GPS membawa beberapa jam atom yang terus menjaga ketepatan waktu selama mengorbit bumi. Kemudian muncul tantangan berikutnya. Bagaimana jika penerima hanya mendapatkan sinyal dari satu satelit? Jawabannya, posisi tidak bisa dihitung. 2 satelit juga belum cukup. 3 satelit hanya dapat memperkirakan posisi. Baru ketika penerima memperoleh sinyal dari minimal 4 satelit,
komputer dapat menghitung lokasi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Proses ini disebut trilaterasi. Bayangkan sebuah lingkaran besar mengelilingi setiap satelit. Jari-jari lingkaran tersebut adalah jarak antara satelit dan penerima. Ketika beberapa lingkaran saling berpotongan, titik pertemuannya menunjukkan lokasi penerima. Komputer melakukan perhitungan yang sangat rumit ini hanya dalam hitungan detik. Saat ini proses tersebut terasa biasa. Namun pada tahun 1970-an, kemampuan seperti ini merupakan pencapaian luar biasa. Komputer saat itu masih memiliki kemampuan yang jauh lebih rendah dibandingkan telepon pintar modern. Meskipun demikian, para ilmuwan berhasil merancang algoritma yang sangat efisien sehingga sistem tetap dapat bekerja. Pada tahun 1978, satelit GPS pertama akhirnya berhasil diluncurkan. Peluncuran tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah navigasi. Meskipun jumlah satelit masih sangat sedikit, konsep GPS telah terbukti berhasil. Selama beberapa tahun berikutnya, Amerika terus meluncurkan satelit tambahan. Satu demi satu. Sedikit demi sedikit. Membangun konstelasi yang kelak akan mengelilingi seluruh bumi. Namun proyek ini masih sepenuhnya bersifat militer. Masyarakat umum bahkan hampir tidak mengetahui keberadaannya. Teknologi GPS dianggap terlalu penting untuk dibuka kepada publik. Karena siapapun yang menguasai sistem navigasi global akan memiliki keunggulan besar dalam peperangan. Namun sebuah tragedi yang terjadi pada tahun 1983 akan mengubah keputusan tersebut. Sebuah pesawat sipil yang tersesat memasuki wilayah udara yang salah. Peristiwa itu mengubah cara dunia memandang GPS. Dan sejak saat itulah, teknologi yang awalnya dirancang untuk perang perlahan mulai dibuka untuk seluruh umat manusia. Dari teknologi rahasia menjadi milik dunia, GPS mengubah cara manusia bernavigasi empat. Pada awal dekade 1980-an, proyek GPS masih berada di balik tembok kerahasiaan militer Amerika Serikat. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa puluhan ilmuwan dan insinyur sedang membangun sebuah sistem navigasi yang suatu hari nanti akan mengubah kehidupan miliaran manusia. Bagi militer, GPS adalah aset strategis. Teknologi ini memungkinkan pesawat tempur mengetahui posisi mereka dengan akurat. Kapal perang dapat berlayar melintasi samudra tanpa kehilangan arah. Pasukan darat mampu bergerak pada malam hari atau dalam cuaca buruk tanpa harus bergantung pada peta dan kompas. Semua itu memberikan keuntungan yang sangat besar. Karena itulah, pada masa awal pengembangannya, GPS tidak pernah dirancang untuk masyarakat sipil. Namun sejarah seringkali berubah karena sebuah peristiwa yang tidak pernah diperkirakan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 September 1983. Sebuah pesawat penumpang Korean Airlines penerbangan 007 sedang melakukan perjalanan dari New York menuju Seoul dengan transit di Anchorage, Alaska. Penerbangan tersebut membawa lebih dari 200 penumpang dan awak. Awalnya, semuanya berjalan normal. Namun beberapa saat setelah lepas landas dari Alaska, pesawat perlahan menyimpang dari jalur penerbangan yang seharusnya. Penyimpangan itu sangat kecil pada awalnya. Hanya beberapa derajat. Tetapi karena pesawat terus terbang selama berjam-jam, kesalahan kecil tersebut berubah menjadi penyimpangan ratusan kilometer. Tanpa disadari awak pesawat, mereka memasuki wilayah udara Uni Soviet yang saat itu merupakan kawasan dengan tingkat keamanan sangat tinggi. Militer Soviet mendeteksi pesawat tersebut melalui radar. Mereka menduga pesawat itu adalah pesawat mata-mata Amerika. Beberapa pesawat tempur dikerahkan untuk melakukan intersepsi. Situasi berkembang sangat cepat. Dalam hitungan menit, sebuah rudal ditembakkan. Pesawat sipil itu jatuh ke laut.
Seluruh penumpang dan awak pesawat meninggal dunia. Tragedi tersebut mengguncang dunia. Berbagai negara mempertanyakan bagaimana sebuah pesawat sipil modern bisa kehilangan jalur penerbangannya hingga sejauh itu. Pemerintah Amerika kemudian mengambil keputusan yang akan mengubah sejarah teknologi. Presiden Ronald Reagan mengumumkan bahwa setelah sistem GPS selesai dikembangkan, teknologi tersebut akan dibuka untuk penggunaan sipil agar kecelakaan serupa tidak terulang. Keputusan itu menjadi titik balik yang sangat penting. Untuk pertama kalinya, teknologi yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi militer mulai diarahkan untuk kepentingan masyarakat umum. Namun prosesnya tidak berlangsung dalam semalam. GPS masih harus disempurnakan. Jumlah satelit terus ditambah. Perangkat lunak diperbaiki. Komputer menjadi semakin cepat. Sementara itu, para ilmuwan menghadapi tantangan lain yang tidak kalah rumit. Satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 20.000 km. Mereka bergerak dengan kecepatan lebih dari 14.000 km per jam. Dalam kondisi seperti itu, muncul masalah yang bahkan tidak pernah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Masalah tersebut berasal dari teori relativitas Albert Einstein. Menurut teori relativitas, waktu tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama. Jam yang berada di luar angkasa mengalami perbedaan laju waktu dibandingkan jam di permukaan bumi. Perbedaannya memang sangat kecil. Hanya beberapa mikrodetik setiap hari. Namun bagi GPS, perbedaan sekecil itu sangat berarti. Jika efek relativitas diabaikan, posisi yang dihitung GPS akan meleset sekitar 10 km setiap harinya. Dalam beberapa hari saja, sistem akan menjadi tidak berguna. Karena itulah para insinyur memasukkan koreksi relativitas ke dalam sistem GPS. Ini menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana teori fisika yang dahulu dianggap sangat abstrak justru digunakan setiap hari oleh miliaran orang. Setiap kali seseorang membuka aplikasi peta di ponselnya, sebenarnya ia sedang memanfaatkan teori Einstein. Memasuki akhir tahun 1980-an, jumlah satelit GPS semakin banyak. Jangkauan sistem menjadi semakin luas. Militer Amerika mulai menggunakannya dalam berbagai latihan dan operasi. Kemudian datang sebuah ujian besar. Pada tahun 1990, Perang Teluk pecah. Pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat dikirim ke Timur Tengah. Sebagian besar wilayah operasi berupa gurun pasir yang sangat luas. Tidak ada jalan. Tidak ada penanda. Tidak ada gunung atau sungai yang dapat dijadikan acuan. Sebelumnya, medan seperti ini sering membuat pasukan kehilangan arah. Namun kali ini berbeda. GPS membantu kendaraan tempur mengetahui posisi mereka setiap saat. Pesawat dapat menemukan sasaran dengan lebih tepat. Pasukan dapat bergerak pada malam hari tanpa takut tersesat. Keberhasilan penggunaan GPS selama Perang Teluk membuktikan bahwa sistem tersebut benar-benar efektif. Sejak saat itu, pengembangan GPS dipercepat. Satelit baru terus diluncurkan hingga akhirnya konstelasi GPS mendekati jumlah ideal. Namun masyarakat sipil masih belum mendapatkan manfaat penuh. Ada satu pembatas yang disebut selective availability. Melalui sistem ini, pemerintah Amerika sengaja mengurangi akurasi sinyal GPS untuk pengguna sipil. Militer tetap memperoleh akurasi tinggi. Sementara masyarakat umum hanya mendapatkan posisi dengan tingkat ketelitian yang lebih rendah. Alasannya adalah keamanan. Pemerintah khawatir teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun perkembangan dunia bergerak sangat cepat. Semakin banyak perusahaan mulai melihat potensi GPS. Industri penerbangan menginginkannya.
Perusahaan pelayaran membutuhkannya. Peneliti memanfaatkannya. Bahkan petani mulai menggunakan GPS untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Tekanan agar akurasi GPS dibuka sepenuhnya semakin besar. Akhirnya, pada tanggal 1 Mei 2000, Presiden Bill Clinton mengumumkan penghentian selective availability. Dalam sekejap, akurasi GPS sipil meningkat drastis. Keputusan tersebut menjadi salah satu tonggak terbesar dalam sejarah teknologi modern. Sejak hari itu, GPS tidak lagi menjadi alat militer semata. GPS menjadi teknologi milik seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan teknologi segera memanfaatkannya. Pabrikan mobil mulai memasang sistem navigasi digital. Kapal nelayan menggunakan GPS untuk kembali ke lokasi penangkapan ikan. Pendaki gunung tidak lagi hanya mengandalkan kompas. Pesawat sipil memiliki navigasi yang jauh lebih akurat. Kemudian datang revolusi berikutnya. Telepon pintar. Ketika GPS mulai dipadukan dengan internet, peta digital, dan jaringan seluler, lahirlah berbagai aplikasi navigasi modern. Kini seseorang dapat mengetahui lokasi secara real-time, mencari restoran terdekat, menghindari kemacetan, memesan transportasi daring, melacak paket pengiriman, hingga berbagi lokasi dengan keluarga hanya dengan beberapa sentuhan layar. Semuanya terjadi karena sebuah proyek militer yang dimulai puluhan tahun sebelumnya. Namun perjalanan GPS masih belum berakhir. Karena teknologi ini terus berkembang. Akurasinya semakin tinggi. Satelitnya semakin canggih. Dan kini, bukan hanya Amerika Serikat yang memiliki sistem navigasi satelit. Negara-negara lain juga mulai membangun sistem mereka sendiri. Persaingan baru pun dimulai. Persaingan untuk menciptakan sistem navigasi paling akurat yang pernah dimiliki umat manusia. GPS modern, teknologi yang mengubah kehidupan miliaran manusia 4. Pada tanggal 1 Mei 2000, dunia memasuki babak baru dalam sejarah navigasi. Ketika pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menghapus selective availability, akurasi GPS untuk masyarakat sipil meningkat secara drastis. Keputusan itu mungkin terdengar sederhana. Namun dampaknya luar biasa besar. Dalam waktu yang relatif singkat, GPS berubah dari teknologi militer menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perusahaan-perusahaan teknologi segera berlomba memanfaatkan peluang tersebut. Pabrikan mobil mulai memasang sistem navigasi digital pada kendaraan mereka. Pengemudi tidak lagi harus membuka peta kertas setiap kali memasuki kota baru. Cukup memasukkan alamat tujuan. Komputer di dalam mobil akan menghitung rute terbaik. Teknologi ini terasa luar biasa pada awal tahun 2000-an. Namun revolusi yang sesungguhnya baru dimulai beberapa tahun kemudian. Ketika telepon pintar mulai berkembang pesat, GPS menemukan pasangan yang sempurna. Kini seseorang tidak lagi memerlukan alat navigasi khusus. Cukup menggunakan ponsel yang ada di saku. Dalam hitungan detik, posisi dapat diketahui dengan akurasi beberapa meter. Aplikasi peta mulai bermunculan. Masyarakat dapat mencari rumah sakit terdekat, menemukan pom bensin, mencari restoran, melihat kondisi lalu lintas secara langsung, bahkan memperkirakan waktu kedatangan dengan sangat akurat. Hal yang dahulu hanya dimiliki militer kini tersedia bagi hampir semua orang. Namun GPS ternyata jauh lebih dari sekadar penunjuk jalan. Di bidang transportasi, teknologi ini mengubah cara kendaraan bergerak. Perusahaan logistik menggunakan GPS untuk melacak ribuan truk pengiriman secara bersamaan. Setiap kendaraan dapat dipantau posisinya.
Jika terjadi kemacetan, rute dapat diubah secara otomatis. Pengiriman barang menjadi lebih cepat, lebih hemat bahan bakar, dan jauh lebih efisien. Di dunia penerbangan, GPS meningkatkan keselamatan penerbangan. Pilot tidak lagi hanya mengandalkan radar atau mercusuar radio. Dengan bantuan satelit, pesawat dapat mengetahui posisi mereka hampir setiap saat. Hal ini memungkinkan penerbangan menjadi lebih aman, terutama ketika cuaca buruk atau jarak pandang sangat rendah. Kapal laut juga memperoleh manfaat yang sangat besar. Selama ribuan tahun, pelaut harus mengandalkan kompas, peta, dan benda langit. Kini kapal kargo raksasa dapat menyeberangi samudra dengan bantuan GPS. Posisi kapal dapat dipantau secara real-time. Risiko tersesat jauh berkurang. Nelayan modern juga memanfaatkan GPS untuk kembali ke lokasi penangkapan ikan yang produktif. Mereka dapat menyimpan koordinat suatu lokasi, lalu kembali ke titik yang sama beberapa hari atau bahkan beberapa bulan kemudian. Teknologi ini meningkatkan hasil tangkapan sekaligus menghemat waktu pencarian. Di bidang pertanian, GPS melahirkan konsep precision farming atau pertanian presisi. Traktor modern dapat bergerak mengikuti jalur yang telah dihitung komputer. Pupuk disebarkan dengan lebih merata. Benih ditanam pada posisi yang tepat. Penggunaan bahan bakar menjadi lebih hemat. Hasil panen meningkat. Semua itu dimungkinkan oleh sinyal yang dikirim satelit dari luar angkasa. Bidang konstruksi juga mengalami perubahan besar. Bulldozer, ekskavator, hingga alat berat lainnya kini menggunakan GPS untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai desain. Jalan raya, bandara, rel kereta api, bendungan. Banyak proyek besar di dunia dibangun dengan bantuan teknologi navigasi satelit. Dalam dunia penyelamatan, GPS menjadi alat yang sangat penting. Ketika terjadi gempa bumi, banjir, atau kebakaran hutan, tim penyelamat dapat mengetahui lokasi korban dengan lebih cepat. Helikopter evakuasi dapat menuju titik yang tepat. Ambulans dapat memilih jalur tercepat. Setiap menit yang berhasil dihemat dapat menyelamatkan nyawa. Di bidang ilmu pengetahuan, GPS digunakan untuk memantau pergerakan lempeng tektonik. Para ilmuwan dapat mengukur perubahan posisi permukaan bumi hingga dalam hitungan milimeter. Data tersebut membantu memahami aktivitas gempa bumi dan pergerakan kerak bumi. Bahkan teleskop radio raksasa menggunakan GPS untuk menyinkronkan waktu pengamatan dengan sangat akurat. Tanpa GPS, banyak penelitian modern akan jauh lebih sulit dilakukan. Kemudian hadir era kendaraan berbasis aplikasi. Layanan transportasi daring, pengiriman makanan, dan kurir instan semuanya bergantung pada GPS. Ketika seseorang memesan kendaraan melalui aplikasi, sistem secara otomatis mencari pengemudi terdekat. Lokasi penjemputan dihitung. Rute terbaik dipilih. Perjalanan dapat dipantau secara langsung. Semua proses itu berlangsung hanya dalam hitungan detik. Hari ini, miliaran orang menggunakan GPS tanpa pernah memikirkan bagaimana sistem tersebut bekerja. Padahal di atas kepala kita, sekitar 31 satelit GPS aktif terus mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 20.200 km. Mereka bergerak dengan kecepatan sekitar 14.000 km per jam. Setiap satelit terus memancarkan sinyal waktu yang sangat akurat. Ponsel atau perangkat navigasi menerima sinyal dari beberapa satelit sekaligus. Kemudian komputer kecil di dalam perangkat melakukan jutaan perhitungan matematika dalam waktu kurang dari 1 detik. Hasil akhirnya adalah sebuah titik kecil di layar. Titik yang menunjukkan posisi kita di dunia.
Namun GPS bukan lagi satu-satunya sistem navigasi satelit. Melihat pentingnya teknologi ini, negara-negara lain mulai membangun sistem mereka sendiri. Rusia mengembangkan GLONASS. Uni Eropa membangun Galileo. Tiongkok meluncurkan Beidou. India mengembangkan NavIC. Jepang menghadirkan KZSS untuk meningkatkan akurasi di kawasan Asia Timur. Saat ini, banyak telepon pintar modern menggunakan sinyal dari beberapa sistem navigasi sekaligus. Akibatnya, posisi dapat dihitung lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan sebelumnya. Perkembangan juga terus berlanjut. Kini para insinyur sedang mengembangkan teknologi navigasi yang mampu memberikan akurasi hingga beberapa sentimeter. Teknologi tersebut akan menjadi fondasi bagi kendaraan tanpa pengemudi, drone otomatis, robot industri, hingga pertanian generasi baru. Di masa depan, GPS tidak hanya membantu manusia menemukan jalan. Ia akan membantu kendaraan mengambil keputusan sendiri, mengarahkan robot, mengelola kota pintar, bahkan mungkin menjadi bagian penting dari eksplorasi bulan dan Mars. Sulit membayangkan dunia modern tanpa GPS. Coba bayangkan jika suatu pagi seluruh satelit navigasi berhenti bekerja. Peta digital tidak dapat menentukan lokasi. Aplikasi transportasi daring berhenti beroperasi. Kapal dan pesawat harus kembali menggunakan metode navigasi lama. Sistem logistik global terganggu. Bahkan sinkronisasi waktu pada banyak jaringan komunikasi dan keuangan ikut terdampak. Hal itu menunjukkan bahwa GPS bukan lagi sekadar alat penunjuk arah. Ia telah menjadi salah satu infrastruktur terpenting dalam peradaban modern. Yang menarik, semua ini berawal dari sebuah ide sederhana pada akhir tahun 1950-an. Ketika para ilmuwan mengamati sinyal radio dari satelit Sputnik, mereka tidak pernah membayangkan bahwa penelitian tersebut suatu hari akan membantu miliaran orang menemukan jalan pulang, memesan kendaraan, mengirim barang, hingga menyelamatkan nyawa. Sejarah GPS mengajarkan bahwa inovasi terbesar seringkali lahir dari kebutuhan yang sangat spesifik. Teknologi yang awalnya dirancang untuk kepentingan militer akhirnya menjadi salah satu penemuan paling bermanfaat bagi umat manusia. Dari satelit kecil yang mengorbit ribuan kilometer di atas kepala kita, lahirlah sebuah sistem yang setiap hari membantu dunia bergerak lebih cepat, lebih aman, dan lebih terhubung. Penutup. Terima kasih telah menyaksikan kisah sejarah GPS yang mempermudah navigasi, teknologi luar biasa yang mengubah cara manusia menjelajahi dunia dan menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Kalau kamu menyukai konten sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman-temanmu agar semakin banyak orang mengetahui bahwa teknologi GPS yang setiap hari kita gunakan ternyata berawal dari proyek rahasia pada masa Perang Dingin. Dan tuliskan di kolom komentar, teknologi apa lagi yang ingin kamu ketahui sejarahnya. Siapa tahu topik pilihanmu akan menjadi video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan teruslah menjelajahi sejarah, karena di balik setiap teknologi modern, selalu ada kisah luar biasa yang layak untuk dikenang.